Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf, kali ini kita akan bertemu dengan secara daring ya. Nah, untuk di pertemuan berikutnya ini kita akan belajar tentang macam-macam peta kerja. Daring maupun di dalam dunia industri. Nah, pengertian dari peta kerja adalah penggambaran kegiatan yang terjadi dalam suatu proses operasional, yaitu dalam bentuk penyelesaian suatu aktivitas dari awal sampai akhir, dari dia masih jadi bahan baku sampai jadi produk jadi. Nah, penggambaran ini dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang sudah standar. Jadi, setiap industri akan tahu makna dari simbol-simbol tadi itu apa. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi ada dua macam, ada peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Nah, kalau peta kerja keseluruhan, ini ada 4 jenis, ada peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses produk banyak, dan diagram alir. Tapi kalau peta kerja setempat, itu hanya bicara dua, itu peta kerja dan mesin, juga peta tangan kiri, peta tangan kanan. Nah, kalau peta kerja keseluruhan dari segi definisi dulu, Ibu coba breakdown satu persatu. Kalau peta kerja keseluruhan, intinya dia untuk menganalisa kerja secara keseluruhan. Nah, macamnya tadi pertama ada peta proses operasi. Bahasa Inggrisnya operation process chart ya. Apa itu peta proses operasi? Nah, kalau di peta proses operasi itu nanti ada aktivitas-aktivitas produktif sehingga simbol-simbol yang digunakan lebih kepada simbol operasi atau inspeksi saja. Nah, di OPC ini dilakukan tadi pakai simbol ASME, operasi, inspeksi, operasi nanti bentuknya apa kita akan belajar di slide berikutnya ya. Penggambaran ini akan dilanjutkan sesuai dengan urutan dari stasiun kerja yang satu ke stasiun kerja lainnya. Umumnya, OPC ini sering digunakan untuk dasar perancangan layout. Jadi kalau sudah di OPC, setiap stasiun kerja ada urutan-urutan prosesnya, sehingga nanti saat teman-teman aplikasikan ke dalam layout sebuah stasiun kerja itu lebih enak lagi. Karena setiap stasiun kerja dia udah tahu mau ngerjain apa dan di mana. Nah, kegunaan OPC ini apa gitu ya? Satu, kita bisa tahu kebutuhan mesin sama penganggarannya. Karena setiap di OPC nanti setiap stasiun kerja atau setiap mesin itu nanti beda tempat. Nah, ketika sudah tahu setiap mesin, setiap stasiun kerja itu dia mengerjakan apa dan berapa menit atau berapa jam dia digunakan, maka anggaran untuk mesin tadi pun akan terdeteksi begitu ya. Yang kedua, kita bisa memperkirakan kebutuhan bahan bakunya. Karena udah dikerjakan per stasiun dan di setiap stasiun tadi kita breakdown lagi dia dikerjakan proses apa, berapa menit gitu kan ya dan berapa jumlahnya sehingga nanti kebutuhan raw material yang kita gunakan akan terdetek juga di OPC itu. Yang ketiga adalah alat untuk menentukan tata letak pabrik. Nah, tadi ya kita bicara layout. Kalau sudah tahu stasiun mesinnya, stasiun kerjanya, tahu mesinnya digunakan untuk apa, berapa menit, dan urutannya bagaimana, maka tata letak pasti akan bisa langsung dibuat begitu. Karena mesin yang satu, setelah mesin satu misalkan kita harus mengerjakan di mesin dua, maka mesin satu dan mesin dua pastinya harus berdekatan begitu. Tapi kalau mesin satu ke mesin 5, kalau memang dari susunan prosesnya pun dia berjauhan, maka bisa jadi nanti di tata letak pun teman-teman letakkan agak berjauhan agar nanti urutannya sesuai gitu ya. Lalu ada alat untuk melakukan perbaikan gitu ya, perbaikan dari sisi cara yang digunakan. Yang terakhir adalah alat untuk latihan kerja dan lain-lain. Nah, karena OPS ini sangat sederhana, jadi untuk teman-teman yang pemula ataupun teman-teman di lingkungan produksi masih sangat relevan untuk melaksanakan menggunakan OPS.
Selanjutnya ada peta aliran proses gitu ya, atau flow process chart. Nah, untuk aliran proses ini lebih kita sering panggil dengan FPC ya, karena flow process chart itu FPC. Nah, FPC itu hampir sama dengan OPC teman-teman. Apa yang membedakan gitu ya? Kalau FPC itu lebih detail. Jadi karena dia itu flow, bicaranya tuh aliran, maka tidak hanya bicara tentang operasinya aja. Ada operation, ada inspection, ada transport, ada mungkin ketika dia ada proses menunggu atau delay, dia juga digambarkan di FPC itu. Itu bedanya dengan OPC. Kalau OPC bicaranya yang operasi atau inspeksi saja yang benar-benar produktif begitu ya. Tapi kalau flow memang bicaranya lebih dari start sampai akhir dia ngapain aja di situ. Nah, karena FPC juga menggunakan simbol ASME sama seperti dengan FOPC tadi, dia lebih bergunanya untuk menganalisis hidden cost. Jadi kalau misalkan tadi di OPC bicaranya tentang yang produktif aja, nah kalau di FPC teman-teman bisa bisa menghitung anggaran realnya berapa sih kalau misalkan dari awal sampai akhir dia dikerjakan, ada proses menunggunya berapa menit gitu ya, terus ada proses perpindahannya, itu kan ada biaya dan ada waktu yang memang berjalan, tidak bisa dipotong begitu ya, sehingga waktunya lebih real, anggaran juga bisa lebih ketahuan secara real begitu. Nah, lebih kita bicara tentang kegunaan, satu ada aliran, bisa tahu aliran bahan. Nah, karena dia bicaranya dari awal sampai akhir, tidak ada yang di-cut atau tidak ada yang dihapus gitu ya. Jadi kita tahu aliran bahan yang benar-benar awalnya dari raw material sampai dia jadi finished good itu jalannya kemana aja, ke mesin mana aja. Kedua, bisa ngasih informasi waktu penyelesaian suatu proses. Karena kalau di FPC kita tahu dari awal sampai akhir itu akan tergambar melalui peta ini, maka waktu penyelesaian satu produk itu langsung kelihatan. Yang ketiga, jumlah kegiatannya bisa ketahui juga. Karena tadi dari awal sampai akhir tidak bicara only operation or inspections, we need to know about the quantity of activity, quantity of jumlah atau kegiatannya yang memang dialami oleh si bahan tuh langsung terproses atau langsung terlihat begitu ya. Nah, yang terakhir adalah bisa alat untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Karena udah digambarkan secara gamblang, secara jelas dari awal sampai akhir itu bagaimana. Nah, itu akan jadi bahan untuk dievaluasi gitu ya oleh para auditor. Nah, nanti dari FPC itulah ketahuan, oh ternyata operasinya misalkan 30 menit tapi delaynya sampai 1 jam gitu kan ya, maka nanti di situ bisa diperbaiki atau bisa, intinya FPC bisa jadi alat atau bahan orang untuk mengevaluasi bahwa ternyata gitu ya ada yang kurang efektif di sini, atau yang delaynya mungkin terlalu lama, atau mungkin transportnya dari mesin satu ke mesin dua terlalu lama waktunya, apakah mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh, atau mungkin bebannya terlalu berat atau bagaimana. Nah, itu FPC kegunaannya lebih ke situ. Nah, selanjutnya tadi kita udah bicara OPC, kita udah bicara FPC, sekarang kita belajar tentang MPPC atau peta proses produk banyak. Berarti merupakan peta kerja yang dibuat untuk memberikan gambaran dari banyak produk secara mendetail untuk setiap produknya. Nah, kenapa peta ini ada gitu ya? Karena nggak semua industri satu doang produknya. Biasanya mereka punya banyak produk, banyak variasinya yang mungkin harus digambarkan secara bersamaan begitu. Maka MPPC ini sangat berguna gitu ya untuk analisa aliran proses dari berbagai macam atau banyak produk yang menggunakan mesin proses yang sama tapi beda urutan prosesnya gitu ya. Nah, di MPPC ini tata letak ternyata dikelompokkan menurut jenis proses atau proses layout. Kalau teman-teman kemarin mungkin pernah belajar pengendalian produksi, misalkan di mata kuliah atau di semester sebelumnya gitu ya, itu ada proses layout, ada produk layout. Nah, kalau proses layout itu pengelompokan pengelompokan fasilitas atau tata letak
di pabrik itu berdasarkan prosesnya. Jadi kalau proses bubut semua di situ. Maka produk apapun yang butuh dibubut oleh mesin bubut, maka dia akan ditampilkan ke situ, dan nanti peta yang kita gambar itu peta yang menggambarkan di bubut itu siapa aja yang diproses atau bahan apa aja yang diproses gitu ya. Tapi kalau produk, ya berarti produk A dia diapain aja gitu kan ya, produk B dia diapain aja di mesin apa, itu baru produk layout. Tapi kalau MPPC, karena dia memungkinkan produknya itu bisa bervariasi, maka kita gambar petanya itu berdasarkan proses yang dilaksanakan. Nah, ada diagram alir namanya, atau flow chart saja. Nah, kalau flowchart kita lebih ke peta kerja yang serupa sama peta aliran proses yang tadi saya bilang sangat luas atau sangat gamblang gitu ya. Bedanya adalah kalau flowchart ini digambarkannya di atas layout kerja yang ada. Jadi kalau flow diagram ya, flowchart itu lebih seperti FVC tapi dalam bentuk layout. Flow ini sangat berguna karena memberikan gambaran visual yang lebih jelas dari satu proses. Apa maksudnya gitu ya, lebih memperjelas peta aliran proses kalau ada arah aliran merupakan faktor yang penting. Jadi membantu juga dalam perbaikan tata letak tempat kerja. Nah, kalau peta tangan kiri dan peta tangan kanan, left and right hand chart, jadi nanti teman-teman di pabrik atau di industri pun bisa jadi ada peta tangan kiri, tangan kanan. Maksudnya apa? Peta ini bisa menganalisa gerakan tangan kanan dan tangan kiri. Kita itu harus ngapain aja untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kalau kemarin kita sudah praktek ya, ibaratnya prakteknya itu kita mainkan pulpen yang sudah kamu disassembly dulu, kamu copot-copot dulu, lalu kamu rakit kembali, itu kan dengan tangan kiri dan tangan kanan. Nah, pada saat kamu merakit pulpen, tangan kanan kamu harus ngapain dan tangan kiri kamu harus ngapain, itu harus dianalisa sehingga waktunya bisa cepat. Tapi kalau tangan kiri, tangan kanan tidak seimbang, contoh tangan kiri hanya megang aja, nggak ngapa-ngapain, tangan kanannya yang kerja, itu maka ya pasti akan timpang, waktunya akan terbuang karena tangan tangan kanannya aja yang kerja. Tapi kalau tangan kirinya ngapain, tangan kanan yang ngapain dalam waktu yang seimbang, sehingga nanti waktunya bisa jadi lebih press gitu ya. Itu tujuannya, menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan. Karena kalau satu tangan yang bekerja bisa jadi ya udah tangan kanan bisa jadi capek atau bagaimana. Yang kedua, dia bisa menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif sehingga mempersingkat waktu kerja. Dan ketiga, sebagai alat untuk menganalisa tata letak stasiun kerja. Karena tadi sudah tahu tangan kiri dan tangan kanannya mau ngapain, mau ngambil apa dan memproses apa gitu ya. Jadi stasiun kerja yang mau kita tempati pun bisa ketahuan kita butuh apa di mana, kita butuh apa di mana. Yang terakhir adalah sebagai alat untuk melatih pekerja baru dengan cara kerja yang ideal. Kalau misalkan ini peta tangan kiri tangan kanan diberlakukan, terus juga bisa bisa lebih dibaca oleh pemula-pemula. Jadi kalau orang-orang yang baru kerja, dia mau dilatih cara kerja cepatnya, ya berarti bisa jadi dia akan diajarkan peta tangan kiri tangan kanan dulu. Nanti kamu begini, di waktu yang sama kamu begini, itu mereka diajarkan sehingga nanti bisa seimbang gerakan tangannya dan bisa efisien juga waktunya. Nah, kalau yang kedua dari sisi peta kerja setempat ya, peta pekerja dan mesin adalah peta kerja yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja sama waktu nganggur dari kombinasi antara pekerja dan juga mesin. Jadi kegunaannya apa? Gitu ya, bisa melihat hubungan antara waktu kerja operator sama waktu operasi mesin. Jadi kalau di peta ini, operatornya ngapain aja dan mesinnya kerjanya berapa lama tuh ketahuan. Kedua, bisa meningkatkan efektivitas penggunaan dan perbaikan keseimbangan kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ketahuan nih pekerjanya melakukan apa, mesinnya itu memproses apa, ketika memang nanti pekerja sama mesin itu tidak imbang gitu ya, apa mungkin lebih berat di pekerjanya kah gitu ya, mesinnya jadinya sayang nggak digunakan secara optimal, itu juga bisa kita analisis melalui peta ini.
Lalu bisa juga merubah tata letak tempat kerja. Ini bicaranya kalau nanti setelah dievaluasi ternyata eh, kenapa pekerjanya lebih dominan daripada mesin gitu ya? Oh karena tempatnya atau tata letaknya terlalu jauh atau bagaimana, sehingga ketika pekerja mau memproses mesin pun mereka butuh jarak untuk itu. Yang selanjutnya adalah merancang kembali metode, mesin, dan peralatan. Jadi metode, mesin, dan peralatan juga bisa ketahuan melalui peta ini, menambah pekerja bagi sebuah mesin atau sebaliknya juga menambah mesin bagi seorang pekerja kalau memang dirasa tidak cukup atau tidak imbang gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini simbol. Simbol-simbol teman-teman harus sangat familiar dengan ini karena ke depan kita akan sering praktek menggambar gitu ya. Satu ini ada lambang bulat, ini namanya lambang operasi. Lalu ada lambang panah, ini artinya transportasi atau artinya ada perpindahan barang dari mana ke mana gitu ya. Kita pakai lambang panah. Lalu ada kotak atau ya kotak ya, ini inspeksi atau pemeriksaan. Lalu ada huruf seperti D. D itu sebetulnya delay. Delay itu artinya proses menunggu. Mungkin ketika nanti ada produk yang memang dia harus diproses di mesin bubut misalkan gitu ya, terus dia ternyata di bubutnya masih memproses barang yang lain, dia harus menunggu. Nah, proses menunggu itu namanya delay di sini dengan lambangnya seperti huruf D. Kalau storage ini segitiga terbalik teman-teman, ini namanya penyimpanan. Jadi ketika dia sudah selesaikah atau mungkin masih setengah jadi gitu ya, memungkinkan dia harus disimpan terlebih dahulu. Nah ini kita pakai lambang storage atau segitiga terbalik. Lalu kalau dia misalkan ternyata operasi plus pemeriksaan itu harus dilaksanakan secara bersamaan, maka kita bisa gabungkan antara bulat dan kotak ini menjadi seperti ini, namanya aktivitas ganda. Artinya dia diproses sekaligus dia diperiksa di saat yang bersamaan, begitu ya. Nah, ini simbol dan arti. Tadi saya sudah sampaikan sedikit kalau beroperasi kegiatan di mana benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi, bisa mengambil informasi pada suatu keadaan, merakit benda, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan barangnya di situ gitu ya, terus dia diproses misalkan dari awalnya bentuknya masih bulat terus menjadi pipih gitu ya, ada perubahan-perubahan fisik dari si bendanya atau kimiawi misalkan ketika dia dari cair menjadi padat atau dia padat menjadi cair ataupun yang lain-lain wujud-wujud yang lain, maka disebut dengan proses operasi. Lalu contohnya bagaimana proses memaku. Ini memaku itu maksudnya kita bukan meletakkan ya, ya proses menempelkan suatu benda pada objek lain dengan cara dipaku gitu ya. Terus ada proses mengebor, mengetik, memotong dan lain-lain. Intinya proses lah dari awal sampai akhirnya bagaimana, itu namanya operasi. Lalu ada transportasi, kegiatan di mana benda kerja atau pekerjanya atau perlengkapannya itu mengalami perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Ya, contohnya memindahkan barang dengan kereta dorong. Nah, teman-teman harus di-highlight juga bahwa perpindahan tempat yang menggunakan lambang ini adalah yang bukan merupakan bagian dari proses operasi. Kalau misalkan gini, di proses mesinnya kan itu kan mesin mesin apa gitu ya, mesin operasi. Nah, ketika mesin itu memang memproses bendanya dan dia berpindah di mesin tersebut, itu nggak bisa kita katakan bahwa itu proses transportasi. Tapi kalau misalkan dia sudah diproses gitu kan ya di mesin satu, lalu dari mesin satu ke mesin dua, kan misalkan kita transport nih, kita pindahkan, dan itu kan bukan merupakan proses. Kalau cuma perpindahan dari mesin ke mesin atau dari tempat satu terus pekerjanya ngambil pindahkan ke gudang, itu kan proses yang bukan proses operasi tapi proses perpindahan. Nah itu baru bisa menggunakan lambang ini. Tadi ya contoh memindahkan barang dengan kereta dorong, mengangkat benda dengan kereka atau katrol, memindahkan dengan tangan, menjinjing benda kerja dan lain-lain. Jadi memang yang di luar proses operasi. Lalu ada
kotak atau inspeksi atau pemeriksaan. Kegiatan di mana benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik itu segi kualitasnya maupun jumlah. Jadi kalau pekerja ngitung jumlah itu bukan operasi namanya, tapi lebih ke inspeksi karena dia mau memeriksa bener nggak jumlah barang yang sudah ada sesuai banget nggak dengan perintah kerjanya bagaimana. Yang kedua, membaca skala pengukur atau temperatur. Ini kalau misalkan ada di sebuah perusahaan industri misalkan kayak farmasi, terus juga industrinya kuliner gitu ya. Ada produk-produk yang memang harus diproses pada suhu tertentu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini ada misalkan si pekerja sedang membaca skala pengukur temperatur, memeriksa apakah suhunya sesuai dengan yang seharusnya, itu disebut dengan inspeksi. Lalu meneliti informasi yang tertulis. Nah, ini biasanya ada di seperti ingredients-nya makanan-makanan gitu ya, terus juga produk-produk kecantikan. Dia pasti ada tuh ingredients-nya, pasti ada informasi tertulis mengenai produk tadi. Dicek sama mereka, bener nggak? Jangan-jangan itu hand body tapi produk tertulisnya tuh dia body wash gitu ya untuk sabun, padahal isinya adalah hand body. Itu kan harus diperiksa secara detail sehingga itu termasuk dalam proses inspeksi. Nah, ada proses yang namanya tadi saya sampaikan di awal adalah delay atau menunggu. Suatu momen atau waktu di mana benda kerja, pekerjanya atau perlengkapannya nggak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu. Jadi yang menunggu nggak hanya benda kerjanya, bisa jadi pekerjanya, bisa jadi perlengkapannya gitu ya. Memang tidak diapa-apain atau tidak ngapa-ngapain. Contoh kayak ini nih, pekerja sedang menunggu elevator. Jadi misalkan ketika misalkan timingnya adalah 09.00 sampai 09 lewat 10 gitu ya, misalkan dia akan memproses benda kerja dulu. Misalkan dia mau memproses beberapa mesin untuk dinyalakan gitu ya. Lalu dia menunggu elevator. Nah, karena elevator tuh nggak bisa 1 detik langsung nyampe menuju dia, maka pasti ada proses menunggunya. Nah, menunggunya tadi itu merupakan proses nganggur atau proses menunggu sehingga dilambangkan dengan huruf D. Kereta dorong yang sedang menunggu barang dari konveyor. Nah, kereta dorong ini kan benda. Nah, ketika bendanya nganggur pun gitu ya, memang karena dia belum digunakan untuk memproses atau memindahkan suatu barang disebut dengan proses delay gitu ya. Nah, lanjutnya adalah lambang storage atau penyimpanan segitiga terbalik. Kegiatan di mana benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Kalau benda kerja yang disimpan ya, kalau pekerjanya mungkin nggak disimpan. Enggak. Jadi kalau tadi bisa bicaranya benda kerja, pekerja, dan perlengkapan. Tapi kalau bicara penyimpanan, karena disimpan, tidak mungkin pekerja disimpan. Tidak mungkin perlengkapan disimpan, karena perlengkapan selalu digunakan, kan gitu. Tapi kalau benda kerja yang sudah diproses dari awal sampai akhir, memungkinkan dia untuk disimpan. Baik itu dalam bentuk barang jadi ataupun masih work in progress atau barang setengah jadi. Gitu ya. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita bisa flashback nih tarblik yang sudah kita bahas kemarin. Ada kenapa di sini saya ulas kembali karena kemarin kita hanya bicara tentang definisi dan definisi dari suatu istilah-istilah gitu ya. Mencari itu search, mencari itu ngapain aja, memilih itu apa maksudnya, memegang itu apa. Nah, sekarang teman-teman lihat di situ ada lambang huruf dan juga ada kode warna dan juga ada lambang gambar. Nah, ini untuk secara aplikasinya itu orang bisa menggunakan ini. Lambang gambar gitu ya, memilih tuh kayak gini, mencari tuh kayak gini. Lalu memegang tuh kayak gini, menjangkau atau membawa tuh seperti ini. Membawa dengan beban hampir sama dengan menjangkau, bedanya ada tambahan gambarnya. Memegang itu seperti ini, melepas, mengarahkan dan lain-lain. Jadi belum tentu nanti di istilah-istilah peta atau istilah-istilah industri itu selalu menggunakan bahasa nama perblik. Bisa jadi menggunakan kode warna dan juga lambang gambar apa yang mereka maksud. Ya, ini pun sama. Jadi ada 18 perblik ini sudah kita bahas kemarin, tapi teman-teman bisa belajar lebih detail
Ada lambang hurufnya, ada kode warna, dan juga lambang gambar yang ada di sini. Ini silakan dipahami, kita nanti bisa praktek langsung. Teman-teman tunggu tugasnya di kampus. Yang jelas kalau misalkan gini deh, saya akan membacakan soalnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengerjakan setelah menyaksikan video yang sudah Ibu buat sampai akhir gitu. Nah, untuk teman-teman yang NIM-nya belakangnya genap, berarti belakangnya 0, 2, 4, 6, dan 8, teman-teman silakan membuat OPC atau Operation Process Chart. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang belakangnya NIM-nya ganjil, jadi teman-teman bisa menggunakan peta tangan kiri dan peta tangan kanan. Gitu ya. Nanti apa yang harus dibikin, produknya apa, mesinnya apa, waktunya berapa, teman-teman lihat di kampus kita. Terima kasih banyak teman-teman, mudah-mudahan paham semua. Dan kalaupun tidak paham, teman-teman wajib bertanya sama Ibu di kolom forum diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.